Renungan Hari Minggu Biasa ke-12, 20 Juni 2021. Jangan pernah takut bersama Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Ayub, bab 38, ayat 1, ayat 8-11. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, bab 5, ayat 14-17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 35-41. Saudara-saudariku terkasih, ada sepasang suami istri, keduanya Katolik. Mereka sudah lama hidup berumah tangga. Pergolakan dan persoalan juga sering mereka alami dalam perjalanan hidup rumah tangga. Menarik bahwa mereka menanggapi setiap persoalan yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Sang istri begitu tenang, tidak khawatir dan berpengharapan, sedangkan suami sangat cemas, mengeluh dan kadang-kadang banyak putus asa. Dalam sharingnya, sang istri mengakui bahwa ketenangan dan pengharapan itu adalah buah dari imannya. Ia tidak pernah absen dalam perayaan Ekaristi, dan doa pun tidak pernah ia tinggalkan setiap hari. Ia percaya Tuhan tidak jauh dan selalu peduli dengan dirinya. Lain halnya dengan suaminya. Walaupun 100% Katolik, tetapi ia tidak pernah berdoa dan menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, sebab ia tidak bisa bangun pagi. Pengalaman imannya kadang kosong dan kurang ada kehangatan dalam menghadapi kehadiran Tuhan. Tuhan tidak dirasakannya, sehingga rasanya persoalan-persoalan hidupnya dihadapi sendiri dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain atau tanpa bantuan dari Tuhan sendiri. Dari kesaksian hidup ini, kelihatan sekali bahwa iman sangat berpengaruh dalam hidup manusia. Sang istri begitu tenang dan optimis karena percaya pada penyertaan Tuhan. Sedangkan sang suami kadang pesimis, cemas, takut dan khawatir karena kurang merasakan penyertaan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman sang suami istri itu membantu kita untuk masuk dalam pengalaman para murid. Dalam kisah Injil hari ini, Santo Markus menceritakan kepada kita tentang badai yang melanda perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengajar orang banyak dan Yesus berkeinginan untuk mencari suasana baru di tempat yang baru dan juga untuk melayani orang lain di tempat yang berbeda. Pada dasarnya, ia memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu dan bertolak ke seberang. Dalam perjalanan itu, Yesus kecapean dan dia tertidur. Pada saat itu datanglah badai besar dan mengombang-ambingkan perahu mereka. Karena rasa takut dan jengkel, mereka berteriak dan membangunkan Yesus. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus menanggapi reaksi mereka dan menghardik angin taufan itu. Dan ia mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itulah teguran Yesus. Yesus menegur para murid
dengan kata-kata ini karena Yesus sebenarnya jengkel dengan sikap dan tanggapan para murid. Sudah begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, mujizat-mujizat di hadapan mereka. Sudah begitu lama ia tinggal dan mengajar mereka. Mengapa mereka tidak percaya? Para murid masih harus membutuhkan banyak pendampingan dan pembinaan. Mereka harus berkomunikasi khusus dengan Yesus Sang Sabda. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku terkasih, kita harus mengakui bahwa dalam hidup dan karya kita, kadang kita juga kurang beriman dan menyerahkan diri kepada Allah. Akibatnya, saat badai persoalan melanda hidup kita, kita hanya berteriak, panik dan takut. Padahal Yesus ada bersama kita. Ia selalu tinggal dalam perahu hidup kita masing-masing. Maka marilah kita berusaha untuk pertama, menumbuhkan iman kita akan Allah dan penyertaan-Nya. Tanpa takut kita tak pernah, tanpa Tuhan kita tak pernah berbuat apa-apa. Kedua, menyadari kehadiran Tuhan yang meneguhkan dan membebaskan. Bila ada persoalan, teriaklah kepada Tuhan, teriaklah kepada sesama. Pasti Tuhan dan sesama akan membantu kita. Ketiga, buanglah sikap kesombongan dan keangkuhan dalam hidup, karena akan merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Orang yang sombong dan angkuh tak pernah meminta bantuan dari Tuhan dan orang lain. Keempat, Tuhan mengutus kita semua untuk membawa damai, ketenangan, keteduhan kepada sesama kita. Mari kita berjuang untuk mengusahakan semuanya ini dalam hidup kita. Amin.